Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ikhwan Ramdhani dengan NIM 204820111088. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang saya buat, yaitu Emulgel. Materi pembahasan. Yang pertama itu jenis-jenis emulsi, yang kedua komposisi, cara pembuatan, evaluasi, contoh dan pembuatan formula, evaluasi sediaan formula. Apa itu emulgel? Emulgel adalah suatu bentuk sediaan semi-solid yang dibuat dengan mencampurkan emulsi dan gelling agent dengan perbandingan tertentu. Dengan demikian, dalam sediaan emulgel terdapat sistem emulsi dan sistem gel. Lanjut, tipe-tipe emulsi. Yang pertama itu emulsi tipe W/O atau oil and water. Adalah emulsi yang terdiri dari butiran yang tersebar ke dalam minyak, air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Yang kedua itu adalah emulsi tipe O/W atau oil and water. Adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air, minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Lanjut, cara pembuatan. Emulsi dibuat dengan cara membuat basis gel. Basis gel yang digunakan yaitu HPMC. Pembuatan basis gel yaitu dengan cara mendispersikan HPMC ke dalam aqueous yang telah dipanaskan pada suhu 80 hingga 90 derajat Celcius sambil diaduk menggunakan magnetic heater stirrer pada kecepatan 300.000 rpm. Selanjutnya, tambahkan propylene glycol dan DMDM, hidantoin dimasukkan ke dalam basis gel, selanjutnya di dalam beaker gelas yang berbeda. Masukkan tuan 80 dan plant care yang sudah dilebur, lalu tambahkan tea tree oil secara perlahan. Campuran ini disebut fase minyak. Setelah itu, campurkan fase minyak dan fase air ke dalam mortir gerus hingga homogen dan sampai menjadi emulgen. Setelah semuanya homogen, dimasukkan etanol lalu gerus hingga homogen. Lanjut, evaluasi sediaan. Yang pertama itu ada uji organoleptik. Pengamatan dilakukan terhadap berbagai perubahan secara organoleptik. Sediaan disimpan pada suhu kamar yang diamati, yaitu bentuk, warna, dan bau sediaan. Yang kedua itu ada uji pH. Pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui adanya perubahan pH sediaan emulgel selama waktu penyimpanan dengan menggunakan pH meter Hana. Yang ketiga itu ada uji homogenitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui homogenitas bahan aktif dan bahan sediaan tambahan lainnya. Dengan menggunakan lempengan kaca dan sediaan dioleskan ke atas kaca sampai merata dan amati homogenitasnya di bawah mikroskop. Lanjut, masih dengan evaluasi sediaan. Yang keempat itu ada uji daya sebar. Gel diletakkan di atas kaca yang berskala, kemudian bagian atasnya diberikan kaca yang sama dan diberikan beban 50 gram dan diberi rentang waktu 1-2 menit. Kemudian diameter penyebaran diukur pada saat sediaan berhenti menyebar. Yang kelima itu ada uji viskositas. Viskositas adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Makin tinggi viskositas, akan makin besar tahanannya. Uji ini dengan menggunakan alat viskometer Brockfield DVI Prime. Masih dengan evaluasi sediaan. Uji hedonik. Uji dilakukan pada 30 orang responden dewasa, di mana menggunakan parameter bau, warna, daya sebar, homogenitas,
dan daya lekat. Kemudian responden ditanya tentang tanggapan dan penerimaan bau, warna, daya sebar, homogenitas, daya lekat tersebut. Emulgel dinyatakan memenuhi persyaratan atau dapat diterima bila lebih dari 50% responden menyatakan dapat menerima emulgel tersebut. Yang ketujuh adalah cycling test. Pada metode cycling test, sampel emulgel disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dalam waktu 24 jam, kemudian dipindahkan ke dalam oven dengan suhu 40 derajat Celcius selama 24 jam atau satu siklus. Uji dilakukan 6 siklus, kemudian diamati adanya pemisahan fase atau tidak. Masih dengan evaluasi sediaan. Yang ke-8 itu ada uji menentukan tipe emulsi. Dilakukan dengan menggunakan uji kelarutan warna menggunakan methyl blue. Dengan cara emulgel diletakkan di atas kaca objek, lalu ditetesin methyl blue, lalu diamati menggunakan mikroskop. Yang ke-9 tuh ada analisis data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian adalah data uji organoleptik, uji pH, uji viskositas, uji homogenitas dengan menggunakan uji statistik. Analisis uji hedonik dilakukan dengan menggunakan angket, dan hasil dari uji hedonik diolah dengan penjabaran deskriptif. Evaluasi emulgel anti jerawat tea tree oil. Evaluasi stabilitas dilakukan terhadap sediaan gel anti jerawat tea tree oil yang disimpan pada suhu kamar dan dalam wadah yang tertutup baik. Pengukuran ini dilakukan pada hari pertama sampai 1 minggu, berlanjut 2 minggu, 3 minggu, hingga 4 minggu. Uji organoleptik pengamatan dilakukan terhadap berbagai perubahan secara organoleptik seperti bentuk, warna, dan bau. Uji pH. Uji pH bertujuan untuk mengetahui kesamaan dan kebasaan suatu sediaan, terutama sediaan topikal. Idealnya sediaan topikal mempunyai nilai pH yang sama dengan pH kulit. Hal ini dikarenakan sediaan yang terlalu asam akan menyebabkan iritasi pada kulit dan akan memberikan rasa perih, sedangkan sediaan yang terlalu basah akan membuat kulit kering dan gatal. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sediaan yang dibuat apakah tercampur merata atau tidak. Daya sebar. Pengujian daya sebar bertujuan untuk mengetahui daya penyebaran gel pada kulit. Daya sebar gel yang baik yaitu antara 5 hingga 7 cm. Apabila daya sebar terlalu kecil, maka akan relatif sulit untuk menyebar saat diaplikasikan pada kulit. Sedangkan apabila daya sebar terlalu besar, akan cenderung cepat menyebar saat diaplikasikan, sehingga akan menimbulkan rasa yang kurang nyaman pada pengguna. Uji viskositas. Uji viskositas ditentukan dengan viskometer VIS 8 dengan menggunakan spindle 3 pada kecepatan 3 rpm. Peningkatan viskositas sediaan emulgel anti jerawat tea tree oil dipengaruhi oleh kenaikan konsentrasi gelling agent HPMC. Semakin besar konsentrasi HPMC yang digunakan, maka sediaan akan semakin kental. Semakin tinggi nilai viskositasnya, maka semakin tinggi tingkat kekentalan sediaan tersebut. Uji hedonik. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesuksesan terhadap sediaan emulgel anti jerawat tea tree oil. Semua formula diujikan kepada 30 panelis, yaitu Formula 1 dengan konsentrasi HPMC 1%, Formula 2 1,5%, dan Formula 3 itu 2%. Emulgel dapat dinyatakan memenuhi persyaratan atau dapat diterima bila lebih dari 50% responden menyatakan dapat menerima emulgel tersebut.
Dilihat dari hasil presentasi di atas, emulgel dapat diterima. Adapun parameter warna dari ketiga formula, semua formula disukai oleh panelis. Untuk parameter aroma, yang paling disukai oleh panelis adalah formula 2 dengan presentasi 73,3% suka dan 10% sangat suka. Parameter kelengketan dari semua formula yang paling disukai panelis adalah formula 1 dan formula 2 dengan presentasi 83,3% suka dan 10% sangat suka. Parameter dengan kemudahan diratakan dari semua formula yang paling disukai oleh panelis adalah formula 1 dengan presentasi 90% suka dan 10% sangat suka. Parameter kemudahan dibersihkan yang paling disukai oleh panelis adalah formula 1 83,4% suka dan 13,3% sangat suka. Cycling test. Evaluasi cycling test bertujuan untuk mengetahui kestabilan fisik emulgel dengan pengaruh suhu. Evaluasi cycling test dilakukan selama 6 siklus. Dalam satu siklus menjadi 3 tahapan, yaitu 24 jam ditempatkan di lemari pendingin pada suhu 4 derajat Celcius. 24 jam berikutnya sediaan ditempatkan pada suhu kamar 25 derajat Celcius. 24 jam berikutnya di oven pada suhu 40 derajat Celcius. Pengujian cycling test bertujuan untuk melihat pemisahan fase air dan fase minyak akibat pengaruh stres suhu. Dari ketiga formula berbasis emulgel, hasil cycling test menunjukkan kestabilan secara fisik basis emulgel. Formula sediaan yang mempunyai kestabilan fisik lebih dari formula 1 dan 2. Dikarenakan hasil pengamatan dari cycling test pada siklus keempat, formula 3 mengalami pemisahan pada fase minyak dan fase air. Uji untuk menentukan tipe emulsi. Uji zat larutan warna dengan menggunakan zat warna larut air seperti methyl blue yang diteteskan pada permukaan emulgel. Jika zat warna terlarut dan berdifusi homogen pada fase eksternal yang berupa air, maka tipe emulsi adalah minyak dalam air. Hasil yang didapat dari uji tipe emulsi dengan menggunakan uji zat larutan warna dengan menggunakan methyl blue dan diamati di bawah mikroskop, yaitu emulsi tipe minyak dalam air atau W/O. Maksudnya O/W. Karena zat warna terlarut dan berdifusi homogen pada fase eksternal, yaitu air. Dari hasil pengamatan di bawah mikroskop, fase eksternal berwarna biru dan fase internal terdapat tetesan berwarna bening. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan konsentrasi HPMC dapat mempengaruhi parameter daya sebar dan nilai viskositasnya. Semakin tinggi konsentrasi HPMC, semakin gelling agent dalam sediaan. Maksudnya semakin tinggi konsentrasi HPMC sebagai gelling agent dalam sediaan, maka nilai yang didapat dari daya sebar semakin kecil. Berbeda dengan viskositas, semakin tinggi konsentrasi HPMC, maka semakin tinggi nilai viskositas. Berdasarkan uji stabilitas secara organoleptik, uji pH, dan homogenitas, bahwa sediaan emulgel dan anti jerawat tea tree oil dengan konsentrasi HPMC 1%, 1,5% dan 2% stabil pada penyimpanan 28 hari. Hasil uji cycling test menyatakan bahwa formula 3 yang mengalami pemisahan fase di siklus keempat pada uji stabilitas viskositas sediaan tidak stabil dalam penyimpanan 28 hari karena mengalami penurunan nilai viskositas. Pada uji stabilitas daya sebar, ketiga formula memenuhi kriteria persyaratan nilai daya sebar. Dari hasil uji hedonik atau kesukaan terdapat parameter warna, aroma, kelengketan, kemudahan diratakan, dan kemudahan dibersihkan.
Nilai kesukaan tertinggi terdapat pada Formula 2 dengan konsentrasi HPMC 1,5%. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih karena sudah mau nonton.